meyakinkan ya konstituen pemilih kita masyarakat untuk dapat melihat kita ini memang bisa gitu menjadi jembatan penghubung mereka memperjuangkan aspirasi mereka. Tetapi ibu nggak muluk-muluk ya, artinya dispesifikkan lagi tentang apa nih aspirasinya. Kalau berbicara aspirasi kan luas ya, nah, terlalu umum gitu ya, apalagi kalau slogan kami dari PDI Perjuangan, berjuang untuk kesejahteraan rakyat, kan luas. Nah itu kan harus dapat kita spesifikkan substansinya apa, misalnya di bidang kesehatan. Jadi kita ngomong itu umum, tapi semua ya. Kesehatan, tentunya orang bisa sejahtera kalau dia sehat dong. Nah, kita mulai membawa ke pemikiran seperti itu. Nah, untuk terjamin kesehatannya, namanya jaminan kesehatan kan ada BPJS. Nah, BPJS kan program pemerintah, harus bisa diakses oleh mereka. Nah, kita mulai mereka udah aktif belum BPJS-nya, terdaftar apa tidak? Sekarang kan kita kan bisa sampaikan bahwa orang sakit tidak dapat juga. Terus diklasifikasikan dari usia-usia ya. Nah BPJS pun di breakdown lagi banyak macamnya, banyak sumber pembiayaannya, ada yang mandiri, ada yang gratis, ada juga tentang BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Itu semua harus tahu. Nah kita sebagai wakil rakyat yang mau menjelaskan itu harus juga punya kapasitas dan punya informasi yang jelas tentang itu. Artinya kita juga harus membuat kita ini tahu ya. Maka itu kita diberi kesempatan untuk menggali dan belajar tentang apa itu banyak hal. Nah saya harus tahu tentang BPJS. Saya pergi ke kantor BPJS, bertanya itu tentang BPJS dari sumber yang kompeten. Jadi tidak hanya menyampaikan katanya-katanya. Itulah kenapa wakil rakyat, anggota dewan itu sering kunjungan kerja dalam makna konsultasi ya. Ya bahasanya konsultasi sesuai dengan aturannya di peraturan pemerintah, bahwa kita setelah dilantik itu ada diberi ruang untuk meningkatkan kapasitas kita, namanya peningkatan kapasitas. Artinya silakan dalam tugas pendampingan sebagai wakil rakyat itu kunjungan kerja, konsultasi ya, bisa studi banding, menggali informasi. Nah seperti itu. Itulah jangan heran adik-adik mahasiswa kenapa anggota dewan itu sering kunjungan kerja ya. Kunjungan kerja dalam rangka meningkatkan kapasitasnya, karena kan awalnya dia juga tentu nggak tahu bagaimana dia bisa mendampingi orang, ya nggak? Nah seperti itu, kita harus menyampaikan kepada mereka kalau tentang penguatan kapasitas, tentang mau pendampingan, komunikasi, ya dapat kita pertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Satu hal aja tentang jaminan kesehatan, belum lagi tentang pendidikan, ya. Nah, bagaimana tentang rayonisasi kalau anaknya mau melanjutkan sekolah, bagaimana tentang kartu Indonesia Pintar, ya kan. Nah, bagaimana mereka bisa melanjutkan kuliah S1, apa upaya kita untuk mereka, untuk beasiswa, seperti itu. Dan walaupun sudah ada teorinya, harus didampingi lagi dengan follow up dan pendampingan secara fisik loh. Kadang-kadang kita lepas begitu aja mereka masih bingung ya. Makanya Ibu Meva lebih pendampingan, strateginya itu kalau dari awal orang menyampaikan aspirasi itu harus tuntas, harus ditanyain lagi selesai nggak ini. Kalau kita cuma ngasih tahu, oh ini loh, datang aja ke kantor BPJS, mereka kadang-kadang belum tuntas, belum pergi ke sana, nggak pede lah, bingung lah. Nah kita sebagai ini harus nanya, gimana, udah selesai belum ya, kendalanya apa gitu. Nah kita harus juga punya jaringan. Orang BPJS-nya juga harus kita kalau kita datang langsung kan kadang-kadang sibuk ya, kita harus ambil kontak person orangnya itu ya, dengan berkomunikasi memanfaatkan teknologi sekarang. Pak ini loh, kirim data ya, yang menyampaikan aspirasi itu harus kirim data ya, jangan ngomong kita bingung lah. Jangan Bu minta tolong, ada yang komunikasi sekarang langsung kirim data, nama pasien apa ya, butuhnya darah apa, berapa kampel kurang darahnya, nomor handphone penghubungnya siapa. Karena biar ibu cepat juga, kadang-kadang nanya nama pasiennya siapa,
butuh berapa darah. Nah itu kan jadi lambat ya, butuh waktu ya. Kalau pajak langsung gitu. Ini cara efektif efisien menyampaikan aspirasi. Nah ini kan terlihat sih menyelesaikan masalah mereka, tapi kita bisa selesaikan tuntas gitu. Apapun kebutuhan mereka. Tentang sertifikat tanah, kita harus tanya dengan BPN, aturan pemerintah apa sekarang, ya. Tentang banjir, saluran air, ya. Walaupun kadang-kadang kan keterbatasan kita selalu ada loh. Tadi itu banyak sekali stakeholder OPD yang bukan mitra kita. Kita harus juga bertanya kepada mitra itu, ya itu makanya ada kata-kata bijak, butuh proses, ya. Kalau dia nggak tahu, nggak bisa menyampaikan, berarti mungkin dia belum tahu, memang dia ragu-ragu menyampaikan. Jadi kalau dia menyampaikan itu kan kelihatan gitu, dia mengerti atau tidak. Sejauh itu sih logis juga ya. Tapi intinya sebelum itu dia juga lancar gitu. Kalau dianya tidak tahu, bagaimana dia bisa membantu masyarakatnya. Dan ibu berharap semua wakil rakyat mengadvokasi, mendampingi masyarakat, jangan hanya tergantung siapa yang pilih dia, ya, terus suku agamanya apa, dapilnya mana, kayak gitu. Jadi kita bukan dapil kita pun kita bantu supaya dari situlah kita investasi, orang itu akan dari mulut ke mulut menyampaikan, oh ya ke Ibu Meho aja kalau sakit cari ya dia cepat tuh gitu, harus cepat juga membantu orang, apalagi orang sakit nih ya. Mengurusnya mau cepet, panik, kadang-kadang ujung-ujungnya pulang atau bayar gitu ya, seperti itu. Kita gagal jadinya, program pemerintah tentang BPJS gagal gitu ya. Jadi harus meyakinkan bahwa kita ini bisa gitu. Titik-titik bahkan ya, jadi, panjang kayak semut ya. Jadi ibu tuh emang strategi komunikasi ibu yang seperti itu atau mengikuti zaman sekarang nih, yang serba digital? Oke. Ya, ibu tujuannya itu mengedukasi, memberi informasi, mereka melihat ya. Jadi kalau kita sedikit potong kan nggak lengkap nih, nggak sempurna. Jadi ya apa susahnya, biayanya sama, ya storyin aja lah percakapan kita. Jadi orang tuh ngerti, oh dia ini hari ini temanya bahasnya ini, oh poinnya ini. Jadi kan nggak tanggung. Kalau kita setengah sedikit nggak selesai, nggak sempurna dong. Selagi biayanya sama, ya paling bagian ngambil videonya harus sabar, harus juga mengerti. Ini kan kita sharing, kita konsultasi, dapat ilmu, dapat informasi untuk dia juga. Jadi mindsetnya itu setiap hari itu, setiap konsultasi itu ada sesuatu ilmu yang baru buat ibu juga. Jadi kalau orang nyampaikan aspirasi itu, bagi ibu nggak ada yang sia-sia. Bukan dia yang menyusahin ibu. Kadang-kadang maaf ya bu, kami menyusahin ibu, kami merepotkan. Oh enggak, justru kalian nyampaikan, ibu cari, tertantang untuk mencari solusinya, ibu dapat ilmu baru. Karena kasus-kasus orang itu beda-beda. Ada joget-joget atau pidato tuh banyak yang kasih love tuh, like ya di story ya. Ya kita tahu lah, dan ibu mencermati tentang dunia media sosial untuk sasaran anak muda. Anak muda ya, karena kan memang yang tua-tua itu nggak main Instagram ya, sebagian kecil aja yang main. Tapi kan kita tahu, kita kan zamannya milenial, suara pemilih itu kan anak muda ya. Walaupun dia bukan konstituen kita, di dapil kita, toh dia nanti akan mendapatkan inspirasi. Moto ibu kan menginspirasi orang, bagi orang yang mau gitu mendapatkannya. Di Facebook saya seperti itu tuh tagline-nya, motonya. Nah kalau di Instagram ya sebanyak-banyaknya menginspirasi orang lah. Ada juga loh yang mendapatkan inspirasi, kayak kamu datang kan, mungkin kamu merasa aku sampelku Ibu Meho aja lah. Ya itu kan juga sudah membuka ruang. Kalau kita sepi kontennya, nggak DAP lagi di post, orang bingung ini orang welcome nggak ya gitu ya, aktif nggak ya, jadi harus gambling. Kalau ibu nggak deh, langsung aja lah kecepatan teknologi Tuhan ya, harus cepat memorinya. Kalau saya udah risau kalau nggak ada paket ya, ataupun handphonenya ngelek ya, karena itu penyambung saya dengan masyarakat. Dan sampai saat ini itu saya masih konsisten dan saya masih percaya itu ditunggu orang. Dan itu mempengaruhi image branding Ibu Mei dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat.
ya kita goalnya itu meminimalisir cost politik. Ya, banyak orang bilang siapa sih yang nggak tahu sama Bu Mei? Ya, ini dalam konteks umum ya, bukan dapil ya. Ya kita senang aja, namanya elektoral ya, ke elektabilitas kita. Walaupun kita sebut tahu nggak semuanya itu loh nyoblos ke TPS, tersaring lagi, ya kan? Tapi kita harus memulainya dari situ, ambil ceruk itu, seperti itu ya Dek ya. Melalui media sosial. Nah, secara langsung itu artinya, tetapi lewat media sosial. Saya katakan langsung ya, karena konten yang saya taruh itu kan hasil dari darat, dari langsung kegiatan murni, nggak ada yang saya edit-edit, saya simpen-simpen apa adanya. Artinya orang bilang itu pencitraan atau apa, itu salah, kata-katanya kurang pas. Orang pencitraan itu dia tidak melakukannya atau jarang-jarang sekali. Kalau saya ini kan memang itulah gawenya. Itu saya ambil beberapa, saya simpan buat sebagai penyemangat, sebagai pengingat saya yang bagus-bagus ya, yang poin-poinnya. Kalau semuanya ditaruh kan nggak cukup lah, terlalu banyak postingan ya. Kita ini kan ada e-catchingnya juga ya, etalase itu kan etalase kita. Mana yang kita suka, manusiawi dong ya. Mana yang bagus-bagus, yang cantik-cantik lah taruh situ.